Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Saat ini kita ketemu kembali dalam program Salam Sehat, Kopri Sehat. Yang kali ini TV Kopri bekerja sama dengan RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan layanan kateterisasi jantung. Dan kita sudah bersama narasumber kita. Kita sudah bersama Pak Direktur Dr. Yusmanedi, juga Dr. Andrew Parlautan, selaku spesialis jantung dan pembuluh darah. Apa kabar dokter-dokter sekalian? Baik, super. Baik, nah kita langsung saja nih dengan pembahasan kita terkait dengan layanan kateterisasi jantung. Maaf ya, agak keserimpet nih. Nah, pertama kita akan ngobrol dulu nih bersama Dr. Yusmanedi terkait dengan apa yang membuat RSUD Raja Ahmad Tabib akhirnya membuka layanan kateterisasi jantung. Dokter, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pelayanan kateterisasi jantung ini kita lakukan karena melihat dari 10 kasus terbanyak yang ada di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, dari kunjungan pasien kita, urutan pertama berada pada kasus jantung dan hipertensi. Makanya kita fokus untuk meningkatkan pelayanan tersebut, ditambah dengan program dari Kemenkes, di mana Kemenkes memprioritaskan 4 program, yaitu jantung, stroke, kanker, serta urologi, di mana itu sangat mendukung dari pelayanan untuk yang dilakukan di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Oke, jadi ini memang terjadi peningkatan ya berarti dok, ya, terhadap pasien yang memiliki penyakit jantung yang datang berobat dan kemudian harus dirujuk ke rumah sakit lain gitu. Ya betul, kebanyakan kita saat ini untuk melakukan intervensi jantung, pasien-pasien kita rujuk ke Batam, di mana di Rumah Sakit Awal Bros dan Rumah Sakit BP Batam. Selain itu juga beberapa pasien ke luar negeri, terutama di Malaysia yang banyak untuk kita lakukan rujukan. Oke, baik. Nah, kita sekarang ke Dokter Andrew nih dokter, terkait dengan kondisi seperti apa dia harus dilakukan terhadap pasien, harus dilakukannya layanan kateterisasi jantung ini. Oh ya, selamat siang, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya menjawab hal itu, mungkin sedikit saya ingin menjelaskan apa sih tindakan kateterisasi jantung. Mungkin buat yang belum pernah mendengar, nama ini cukup asing, mau diapain sih di kateterisasi jantung itu. Jadi pada dasarnya tindakan kateterisasi jantung itu adalah suatu tindakan atau prosedur non bedah. Jadi bukan suatu tindakan bedah yang dioperasi dan sebagainya, dengan cara memasukkan selang kateter atau selang kecil, kateter jantung, melalui pembuluh darah atau melalui pembuluh darah dari tangan ataupun dari paha menuju ke ruangan jantung dan pembuluh darah di jantung. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, kita bisa menilai apakah ada kelainan di jantung. Terus yang kedua, yang paling sering kita lakukan adalah untuk menilai apakah ada kelainan di pembuluh darah jantung atau yang kita bilang pembuluh darah koroner jantung. Jadi yang kita lakukan adalah pada pasien-pasien yang kita curigai ada permasalahan di jantung. Tapi tetap terlebih dahulu itu harus melalui beberapa proses pemeriksaan sebelum akhirnya pasien kita putuskan untuk dilakukan tindakan kateterisasi jantung. Yang pertama, kita tanya dulu keluhannya seperti apa, kemudian kita lakukan pemeriksaan berupa rekam jantung atau EKG, kemudian bisa dilakukan tindakan ekokardiografi yaitu USG jantung, di situ kita bisa menilai. Kemudian juga kita ada pemeriksaan namanya treadmill test. Nah, ini yang biasa kita lakukan terlebih dahulu, dan ketika kita mencurigai ada permasalahan baik itu di jantung ataupun pembuluh darah koronernya, baru kita putuskan untuk dilakukan tindakan kateterisasi jantung. Mungkin seperti itu. Nah, untuk masyarakat awam nih dokter, mungkin sering ada dokter pernah mendengar nih masyarakat menyebutkan kalau jantung itu harus dipasang ring. Apakah ini sama atau berbeda? Oke, jadi sedikit saya sampaikan. Jadi untuk tindakan kateterisasi jantung punya 2 tujuan. Yang pertama adalah yang kita katakan sebagai tindakan diagnostik. Tindakan diagnostik ini bertujuan kita cari tahu dulu apakah emang terdapat kelainan pada jantungnya, apakah terdapat sumbatan atau penyempitan di pembuluh darah jantungnya. Baru kita bisa melanjutkan pada tindakan yang kedua, yaitu tindakan terapeutiknya. Kita baru bisa lihat jika emang terdapat sumbatan, baru kita lanjutkan dengan yang dikatakan tadi, pemasangan ring jantung atau tidak.
Jadi tidak serta-merta bahwa semua tindakan kateterisasi jantung pasti pasang ring, tidak demikian. Karena kita harus lihat dulu apakah emang ada indikasi yang kuat untuk kita lakukan pemasangan ring. Berarti seperti untuk mengidentifikasi terlebih dahulu gitu. Iya, betul. Tindakan kateterisasi jantung, identifikasi, ketika kita menemukan masalahnya apa, baru kita putuskan tindakan atau terapi yang terbaik itu apa. Apakah emang pasang ring atau dengan yang lainnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke Dokter Wismanedi kembali nih, dokter, berbicara tentang peningkatan jumlah pasien. Mungkin dapat disampaikan kepada masyarakat nih, berapa jumlah pasien yang berobat ke RSUD Raja Ahmad Tabib? Nah, untuk pada tahun 2022 ini kemarin itu kunjungannya ke poli jantung sebanyak 11.050 pasien. Nah, sedangkan dalam 4 bulan terakhir April kemarin yang kunjungan sudah datang ke poli jantung sudah berjumlah 3.981 orang, sudah mendekati 4.000 pasien. Artinya sudah terjadi peningkatan. Kalau kita anggap aja 4.000 dikalikan 4 sudah 16.000 ya kan. Sedangkan di tahun 2022 hanya 11.000. Jadi tiap tahun terjadi peningkatan. Oke, tiap tahun terjadi peningkatan ya dokter ya. Jadi ini salah satu bentuk adanya layanan kateterisasi ini, apakah untuk harapan agar turunnya nih dok, penyakit jantung atau yang dialami oleh pasien agar tidak terlalu lebih jauh lagi sakit ya begitu? Nggak, kalau kita kan di sini pengobatan, ya, kalau rumah sakit kan terapi, tindakan yang dilakukan. Mungkin ya, kalau untuk mengurangi resiko jantung kan ada tindakan preventifnya kan dilakukan oleh dinas kesehatan atau puskesmas untuk mengimbau misalnya dari pola hidup, ya kan, termasuk pola makan, ya kan, itu untuk mencegah hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelainan jantung, serangan jantung. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Dokter Andrew nih. Ya. Yang ingin kami tanyakan nih terkait dengan sejak diresmikannya pelayanan ini ya di RSUD Raja Ahmad Tabib. Sudah berapa banyak nih dokter pasien yang dinyatakan berhasil menjalani prosedur tindakan? Oke, untuk tindakan kateterisasi jantung sendiri semenjak kita kan diresmikan kan kurang lebih pertengahan bulan ini ya. Sampai saat ini kita sudah mengerjakan total 8 pasien dengan separuhnya kita lakukan pemasangan ring. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua tindakan kateterisasi pasti pasang ring. Nah, seperti yang di realita dari 8 yang saya kerjakan tindakan kateterisasi, 4 yang saya putuskan untuk dilakukan pemasangan ring. Oke, sisanya nih dok? Apa Sisanya itu biasanya kita melihat sumbatannya ini apakah tidak ada indikasi untuk dilakukan pemasangan ring. Biasa jika sumbatannya masih di bawah 50%, itu pilihannya adalah dengan obat-obatan. Kemudian ada juga pilihannya adalah seperti saya sebutkan, jika sumbatannya cukup banyak, terus kita bilang ada faktor komorbid atau faktor penyulit lainnya seperti misalkan gula, diabetes mellitus, atau kita bilang faktor usia, sehingga yang menjadi pilihan adalah mungkin operasi lebih baik jika dibandingkan dengan tindakan pemasangan ring. Jadi ada pertimbangannya sebelum kita putuskan apakah bisa dilakukan pemasangan atau tidak. Oke, baik. Nah, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama Pak Dr. Wismanedi juga Dr. Andrew terkait dengan layanan kateterisasi jantung. Tetap bersama kami pemirsa di TV Kepri. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama.
Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Pemirsa, masih bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Yusmanidi, juga bersama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Dr. Andrew Parlautan. Kita tadi sedikit sudah membahas terkait dengan layanan kateterisasi jantung yang ada di RSUD Raja Ahmad Tabib, dan kita sedikit ke Dr. Andrew sebelum kita lanjutkan kembali ke Pak Direktur ya. Terkait dengan pelayanan kateterisasi ini, dokter, sangat bermanfaat bagi masyarakat tentunya ya. Bagaimana cara rumah sakit sendiri nih untuk mempromosikan atau menyebarkan informasi kalau di sini ada layanan tersebut nih, dokter, silakan. Oke, terima kasih. Jadi emang seperti kita ketahui bahwa pelayanan ini sebenarnya mungkin masyarakat yang biasa berobat ke poliklinik jantung mungkin sudah tahu bahwa ada tindakan namanya tindakan kateterisasi jantung. Tapi emang selama ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yusmanidi, selama ini kita masih merujuk ke Batam untuk dilakukan tindakan tersebut. Nah, salah satunya syukurnya tahun ini kita sudah bisa mulai tindakan tersebut di sini. Jadi cara pertama ya pasti ketika pasien berobat, pasien kontrol ke poliklinik jantung, di sana saya menyampaikan bahwa kita sudah bisa melakukan tindakan tersebut di sini. Nah, dengan sedikit dan patut disyukuri bahwa animo masyarakat cukup bagus. Jadi ketika oh sudah bisa ya dok, sudah dilakukan di sini. Syukurlah kita tidak perlu lagi ke Batam karena banyak sekali pertimbangan masyarakat untuk ke Batam walaupun hanya untuk dilakukan tindakan selama 1 ataupun 2 hari. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada pihak Humas Rumah Sakit yang selalu gencar memberikan penjelasan mengenai tindakan kateterisasi jantung, terutama di media sosial. Kita tahu sekarang media sosial sangat luar biasa. Mungkin baru detik ini di post, mungkin orang sudah tahu dan sudah di-share kemana-mana. Nah, itu yang menurut saya dari pihak Humas Rumah Sakit sudah melakukan itu, di-share di Instagram, mungkin di channelnya Rumah Sakit. Nah, itu menjadi satu bentuk promosi sendiri. Dan mungkin pada event-event tertentu pun tetap dari Dr. Yusmanidi juga selalu bilang, oh kita sudah bisa melakukan di sini. Mungkin itu salah satu yang kita lakukan. Baik, kalau dari yang dilihat oleh Dr. Yusmanidi, gimana nih antusias masyarakat sendiri, dok, terhadap pelayanan ini yang ada? Ya, alhamdulillah sangat bersyukur karena mereka ya, terutama kita saat ini kan pandemi ya sudah menjadi endemi, sehingga banyak wisatawan terutama di Lagoy sudah mulai penuh. Kalau terjadi banyak faktor usia, orang-orang yang dari luar negeri itu dan faktor usia yang sudah tua, mereka berekreasi ke Lagoy, tiba-tiba waktu saya di IGD dulu berkali menemukan pasien yang mengalami serangan jantung. Dan harus dari rumah sakit kita sudah datang jauh-jauh dari Lagoy ke tempat kita, harus tetap kita rujuk lagi. Itu kan memakan waktu yang panjang. Namun dengan adanya Cath Lab ini tidak perlu memakan waktu yang lama untuk penanganannya, juga mendapatkan kepercayaan dari pihak luar, terutama kemarin dari Singapura telah datang juga untuk bekerja sama dengan kita kalau ada wisatawannya yang datang ke Lagoy atau ke Bintan. Bisa cepat ditangani langsung ya, dokter, betul. ya. Oke, untuk mendukung pelayanan kateterisasi jantung pada pasien nih, dokter, bagaimana kesiapan fasilitas dan tenaga medis yang diupayakan? Ya, saat ini kita baru ada satu tim, yaitu Dr. Hendru sendiri sebagai operator, ada 3 perawat memang sudah terlatih, kemudian juga ada fisikawan medis dan radiografer yang sudah kita latih. Baru ada satu tim aja, namun kedepannya kita harapkan minimal ada 2 tim lah yang akan menangani kasus ini. Ini ada target sendiri nggak, dokter, untuk bisa menambah timnya? Ya, karena soalnya memang untuk pendidikan jantung intervensi ini kita antri gitu untuk program pendidikannya, tidak semua rumah sakit kayak harapan kita yang dikelola oleh UI kan
yang bisa melakukan pendidikan untuk jantung intervensi ini. Jadi memang cukup antri gitu. Dr. Andrew aja alhamdulillah bisa cepat untuk melakukan pendidikan tersebut. Oke, semoga dapat lekas menambah timnya kembali ya Dr. Andrew ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya dokter untuk masalah pembiayaan nih, apakah layanan kateterisasi jantung di RSUD Raja Ahmad Tabib dapat menggunakan jaminan BPJS? Alhamdulillah, mulai 10 Mei ini kita sudah mendapatkan izin dari BPJS Pusat untuk melakukan pelayanan kateterisasi jantung yang diklaim oleh BPJS, sehingga masyarakat bisa menggunakan BPJS untuk melakukan pengobatan tersebut. Oke, baik, ini salah satu angin segar juga ya dokter untuk masyarakat, jadi tidak perlu khawatir lagi soal pembiayaannya nanti ya. Nah, Dr. Andrew, salah satu fungsi tindakan kateterisasi jantung untuk mengetahui apakah ada sumbatan pada pembuluh darah ya, ini fungsinya ya. Untuk apabila saat tindakan kateterisasi jantung ditemukan masalah, tindakan selanjutnya yang diupayakan untuk menyembuhkan pasien nih, mungkin lebih rinci lagi dari yang dijelaskan di awal tadi, dokter, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi seperti tadi kita sebutkan, yang pertama kita diagnostik ya. Jadi kita di sana kita mencari tahu ada tidak sumbatan, sesuai nggak dengan hasil pemeriksaan kita sebelumnya di rawat jalan. Misalnya dari rawat jalan kita curiga pasien emang dengan masalah ada kecurigaan sumbatan atau penyempitan di pembuluh darah jantung. Kita putuskan, oke, kita lakukan tindakan kateterisasi jantung. Jika sudah dilakukan tindakan kateterisasi jantung dan ditemukan adanya penyempitan, pada umumnya jika lebih dari 70%, biasa kita akan lanjutkan dengan tindakan terapeutik atau tindakan untuk mengatasi masalah itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lakukan tindakan yang pertama adalah pemasangan ring jantung, di mana nanti sumbatan 70% itu kita buka dengan ring jantung dengan harapan sumbatan yang tadi 70% menjadi lebih baik aliran darahnya, dan kedepannya satu yang mesti mungkin perlu dipahami adalah bahwa tindakan pemasangan ring jantung tidak berhenti sampai di situ saja. Seketika pasien sudah melakukan pemasangan ring jantung atau sudah dipasang ring jantung, obat-obatan tetap harus dilanjutkan dan tetap harus kontrol rutin. Karena pemasangan ring ini tujuannya hanya untuk membuka sumbatan tadi, tapi untuk memaintain atau mempertahankannya tetap dengan obat-obatan, menjaga pola hidup, mengontrol misalkan ada diabetes kita kontrol gulanya, kolesterol, darah tinggi dan semuanya. Berarti ini bisa dibilang tidak ada tenggat waktunya ya dokter ya? Tenggat waktu? Bisa mungkin seperti pengobatan sekian bulan atau sekian tahun itu berarti nggak ada ya dokter? Oh tidak ada tenggat waktu bahwa pengobatan sekian lama tidak. Jadi ini adalah suatu tindakan yang kita lakukan saat itu. Setelah selesai, tetap pasiennya akan tetap kontrol rutin setiap bulan, kita evaluasi apakah ada perubahan atau tidak. Nah itu pentingnya kenapa obat tetap harus diminum, pola dan segala macamnya harus kita atur tetap. Oke, baik, kita jeda kembali dokter, dan nanti akan kembali lagi bersama kami pemirsa hanya di Salam Sehat Kepri Sehat. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari, bermain dan belajar bersama, juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia
Dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Kita masih bersama Dr. Yusmanidi juga Dr. Andrew. Nah, ingin kita tanyakan kembali nih terkait layanan kateterisasi jantung yang ada di RSUD Raja Ahmad Tabib nih, yakni selain tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dibenahi ini Dr. Andrew, apakah ada hal lain yang harus disiapkan untuk memperlancar tindakan kateterisasi jantung ini? Hal lain yang perlu kita persiapkan ya, sebenarnya tadi seperti disampaikan Dr. Yusmanedi juga bahwa saat ini emang rumah sakit ini kita hanya tersedia satu tim. Ya bagaimanapun seperti tadi sudah sampaikan juga bahwa untuk pendidikannya itu tidak mudah, karena emang harus melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sampai kita bisa sekolah. Kemudian timnya juga tidak hanya saya sebagai operator, tapi tetap juga harus ada perawat yang membantu saya. Kemudian ada radiografer, jadi emang untuk menyiapkan satu tim itu tidak mudah, tidak seperti hanya satu orang sekolah selesai, tidak. Kita harus menyiapkan baik dari operatornya, perawatnya, radiografer. Nah itu saya rasa masih membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak mudah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi fasilitas saya bersyukur sekali Dr. Yusmanedi sangat mendukung banget. Kita punya fasilitas yang bisa dikatakan cukup lengkap, terutama untuk di daerah Kepri ini kita punya alat yang bisa saya katakan tidak kalah dengan negara tetangga, baik itu Singapura ataupun Malaysia, dan mudah-mudahan kedepannya yang perlu kita tambah adalah istilah kami adalah proctorship. Proctorship itu adalah pendidikan berkelanjutan yang akan saya tempuh untuk memperdalam, untuk menangani kasus-kasus yang lebih sulit, kasus-kasus yang lebih kompleks. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa kita kerjakan di rumah sakit ini. Baik, setelah sejak diberlakukannya layanan ini dokter, sejauh ini pasien-pasien yang harus dilakukan tindakan kateterisasi ini berarti terlayani semua dokter? Untuk saat ini karena kita baru mulai ya, syukurnya emang beberapa yang saya kerjakan bisa terlayani, dan kedepannya emang sudah ada beberapa pasien yang sudah kami rencanakan untuk dilakukan tindakan berikutnya. Oke, baik. Nah, Dr. Yusmanedi, apa yang menjadi layanan utama di RSUD Raja Ahmad Tabib ini selain layanan kateterisasi jantung? Ya, yang menjadi layanan utama selain jantung yaitu kanker, dan selanjutnya juga nanti ke depannya kita ada 2 layanan lagi termasuk stroke, dan juga satu lagi urologi itu termasuk ginjal nanti akan kita. Dan tahun ini insya Allah ada pembangunan bunker untuk persiapan radio onkologi untuk kasus-kasus kanker biar tidak usah kita rujuk lagi baik ke Pekanbaru maupun ke Rumah Sakit Darmais. Dan alhamdulillah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Pak Ansar sangat mendukung untuk pelayanan kita ini baik dari Pemda, dan beliau secara langsung terutama untuk BPJS kemarin tanpa dukungan beliau mungkin izinnya kan tidak ada sulit keluar. Ada beberapa rumah sakit sampai 3-4 tahun baru izin itu dapat keluar. Alhamdulillah kita dalam waktu 1 tahun beliau langsung menghubungi Menteri Kesehatan sehingga izin kita memang segera dikeluarkan untuk perizinan cath lab ini, termasuk izin dari BPJS pusat. Mungkin itu saja. Oke, baik. Tadi layanan selain kateterisasi jantung tadi kanker, urologi disebutkan oleh dokter nih. Ini ada target nggak dokter dalam waktu berapa lama nih akan terpenuhi semuanya layanan-layanan untuk masyarakat? Iya, kalau untuk tahun ini kita harus menyiapkan sarana prasarana dulu. Di samping ya dokternya juga nggak sebentar untuk pendidikan kayak stroke ini baru Februari kemarin Dr. Yusma Henry berangkat untuk pendidikan untuk neurointervensi kasus-kasus stroke. Nanti mungkin di awal 2024 dia baru selesai. Nanti sambil insya Allah lah mudah-mudahan di pertengahan atau akhir 2024 semua bisa terlayani dengan baik. Berarti saat ini sedang proses ya dokter ya. Semoga dapat berjalan lancar semuanya. Ya. Amin. Oke, baik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Salam Sehat Kepri Sehat kali ini. Dari Dr. Yusmanidi terlebih dahulu nih, harapan atau mungkin ada pesan-pesan tersendiri untuk masyarakat Provinsi Kepri, silakan dokter. Ya,
Alhamdulillahirrabbilalamin, mulai 10 Mei ini rumah sakit kita bisa melayani khusus kasus-kasus jantung, terutama cath lab. Mungkin kedepannya kita akan meningkatkan tetap pelayanan ini, bukan hanya cath lab, mungkin untuk operasi jantung terbuka, begitu juga stroke dan kanker. Namun tetap saja masyarakat harus tetap menjaga kesehatannya dengan menjaga pola hidup yang baik, terutama pola makan dan berolahraga. Karena tanpa berapapun kasusnya, berapapun dokternya yang menangani, tapi kalau jumlahnya terus meningkat, juga tidak akan terlayani dengan baik. Terima kasih mungkin. Baik, selanjutnya Dr. Andrew silahkan. Ya, terima kasih. Kita ketahui memang pelayanan kateterisasi jantung sudah tersedia di Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib. Tapi mungkin pesan saya adalah, lagi-lagi sama seperti Dr. Yus, pentingnya pencegahan atau preventif. Jangan sampai jatuh ke dalam kondisi serangan jantung atau sakit jantung. Karena bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena ketika kita bisa mencegah, kita tidak perlu sampai ke tahap untuk dilakukan tindakan kateterisasi jantung. Bagaimana caranya? 1, jaga pola makan, jaga pola hidup. Dan bagi masyarakat yang mungkin sudah berumur di atas 40 tahun, tidak ada salahnya untuk mengecek kesehatan jantung. Boleh di dokter jantung, di dokter penyakit dalam, dokter umum, dengan fasilitas yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya Dr. Yusmanidi juga Dr. Andrew sudah berbagi informasi kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, kepada pemirsa TV Kepri terkait dengan layanan kateterisasi jantung yang ada di RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau. Ya, kalau lebih mempermudah masyarakat Provinsi Kepri untuk dilayani terkait sakit jantung ya. Baik pemirsa, saya Nurul Baiti Sabutri beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam Bincang Cerdas hanya di TV Kepri. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Sepekan kembali hadir temani akhir pekan memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.